Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendi Hidayatullah. Saya duduk di kelas 11 MIPA 3. Dari sini saya akan mempresentasikan sebuah materi prakarya tentang pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati menjadi makanan khas daerah. A. Perencanaan usaha makanan khas daerah. 1. Ide dan peluang usaha makanan khas daerah. Jadi, dalam menciptakan peluang usaha pengolahan makanan khas daerah, banyak faktor yang mempengaruhinya, diantaranya ide. Nah, bagaimana cara kita menemukan ide? Cara kita menemukan ide itu bergantung pada dua faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor internal, yaitu yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Kemudian faktor yang kedua yaitu eksternal, yaitu berasal dari luar. Faktor internal itu antara lain yang pertama pengetahuan yang dimiliki, kemudian yang kedua pengalaman yang pernah dilalui, dan yang ketiga kemampuan untuk melihat dan menjadikan pengalaman orang lain sebagai pelajaran, dan yang terakhir adalah intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Kemudian faktor eksternal itu seperti yang pertama masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan, kemudian yang kedua kesulitan yang dihadapi sehari-hari, keempat kebutuhan yang belum terpenuhi baik itu dirinya maupun orang lain, dan yang terakhir adalah pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kemudian dalam kita berwirausaha pasti kita memiliki atau kita akan menghadapi yang namanya risiko usaha. Risiko usaha yaitu kegagalan atau ketidakberhasilan dalam menangkap peluang usaha. Nah, risiko usaha dapat timbul itu karena yang pertama itu permintaan. Karena permintaan tidak stabil, maka akan membuat usaha kita itu kadang anjlok dan kadang naik juga. Kemudian yang kedua yaitu perubahan konjungtor atau perubahan kondisi perekonomian yang pasang surut, dan yang ketiga persaingan pastinya, dan yang keempat akibat lain seperti bencana alam. Kemudian ada beberapa unsur yang dapat dilakukan dalam mengurangi resiko usaha, yaitu yang pertama adanya kesadaran dalam kemampuan mengolah usaha, peluang dan kekuatan perusahaan, dan yang kedua adanya keinginan kuat untuk berprestasi, dorongan berinisiatif dan motivasi untuk melaksanakan strategi usaha, dan yang ketiga adanya kemampuan merencanakan strategi untuk mewujudkan perubahan di dalam lingkungan usahanya, dan yang keempat adalah adanya kreativitas dan inovatif dalam menerapkan cara mengolah modal usaha untuk memperoleh keuntungan. Jadi ada juga tugas orang berusaha dalam mengambil risiko. Yang pertama yaitu menetapkan kebutuhan pada tingkat permintaan waktu sekarang dan membeli alat-alat produksi yang cukup untuk memenuhi permintaan konsumen. Setelah itu kita masuk ke dalam C, keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha pengolahan makanan khas daerah. Keberhasilan seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah keyakinan yang kuat dalam berusaha, kemudian sikap mental yang positif dan dalam berusaha. Yang ketiga adalah percaya diri dan keyakinan terhadap diri sendiri, dan yang keempat adalah tingkah laku yang bertanggung jawab. Yang kelima inovatif dan kreatif, dan yang keenam keunggulan dalam menjalankan usaha, dan yang ketujuh sasaran yang tepat dalam memulai usaha. Kedelapan pengelolaan waktu yang efektif dan efisien, dan yang kesembilan pengembangan diri, dan yang terakhir adalah selalu mengadakan evaluasi atas usaha yang dijalankan. Jadi fungsi yang ke-10 ini adalah mengadakan evaluasi agar kita mengetahui apakah dalam minggu ini usaha kita apabila ada penurunan, kita bisa mengevaluasi diri, kita bisa memperbaikinya untuk ke depan harinya. Kemudian adapun hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak ada tujuan tertentu dalam usaha. Jadi apabila kita ingin melakukan suatu usaha atau berwirausaha, jadi kita tentukan dulu apa niat kita, apa keinginan kita gitu. Kemudian selanjutnya adalah kurang berambisi, tidak disiplin, pendidikan yang tidak cukup, sikap selalu menunda-nunda, kesehatan terganggu, kurang tekun, kepribadian yang negatif, tidak jujur, dan yang terakhir adalah tidak dapat bekerja sama dengan orang lain. Kemudian kita masuk kepada analisis SWOT. Analisis SWOT atau analisis SWOT adalah suatu analisa terhadap lingkungan internal dan eksternal wirausaha atau perusahaan, di mana analisa internal lebih
menitik beratkan pada kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness, sedangkan analisa eksternal untuk menggali dan mengidentifikasi semua gejala peluang or opportunity yang ada dan yang akan datang, serta ancaman or threat dari adanya atau kemungkinan adanya pesaing atau calon pesaing. Kemudian di sini makanan khas daerah yang akan saya bawa untuk menganalisis SWOT ini adalah pecel. Mengapa pecel? Maksud saya, pecel merupakan makanan khas dari Jawa Timur. Dan ini juga merupakan makanan khas dari daerah saya, yaitu Desa Sepadan. Desa Sepadan merupakan banyak sekali dihuni ataupun masyarakat Desa Sepadan banyak yang berasal dari Jawa Timur, karena masyarakat Desa Sepadan ini kebanyakan transmigran dan itu berasal dari Pulau Jawa, lebih tepatnya dari Jawa Timur. Jadi mereka membawa makanan khas mereka ke Desa Sepadan tersebut. Nah, analisis yang pertama saya itu analisis kekuatan atau analisis strength. Jadi pecel merupakan salah satu jenis makanan yang disukai oleh seluruh lapisan masyarakat Desa Sepadan. Tidak hanya masyarakat Desa Sepadan saja, tetapi masyarakat Indonesia bahkan suka atau bahkan menyukai, menggemari makan pecel gitu kan. Karena sehat, dia berasal dari sayur-sayuran, terdiri dari sayur-sayuran. Kemudian harga jualnya juga lumayan murah. Kemudian yang terakhir adalah bahan-bahan untuk pembuatan pecel mudah didapatkan di daerah Desa Sepadan. Ya, mudah didapatkan karena tanah Desa Sepadan ini alhamdulillah subur, sehingga bahan baku ataupun bahan-bahan untuk dijadikan pecel ini sangat mudah didapatkan. Kemudian analisis yang kedua yaitu analisis kelemahan atau analisis weakness, yang dimana harga bahan-bahan seringkali tidak stabil, yaitu dikarenakan seperti tadi, yaitu akibat bencana alam. Apabila terjadi banjir, maka bahan pokok seperti cabai itu akan naik, seperti kacang tanah itu akan naik gitu kan. Jadi tergantung alam. Kemudian sayur-sayurannya itu tidak lengkap. Terkadang ada sebagian warung yang ada di daerah ataupun penjual pecel tersebut itu isi pecelnya itu hanya kol dan kangkung saja, padahal isinya tidak hanya itu gitu kan. Ada kol, kemudian kangkung, kemudian kacang panjang, buncis, dan setelah itu ada kerupuknya juga kan. Kemudian dan masih banyak lagi isi yang ada dalam pecel tersebut. Kemudian yang ketiga adalah analisis kesempatan. Yang pertama yaitu dapat melayani pesanan seperti arisan gitu kan, kemudian pesta-pesta seperti ulang tahun gitu. Jadi pecel ini juga dapat dijadikan seperti itu, dapat menerima jasa pesanan seperti itu gitu. Kemudian dapat membuka warung atau makanan restoran atau warung makanan atau restoran dengan menu khas pecel yang sangat lezat. Ya, apabila Anda berkunjung ke Desa Sepadan, Kecamatan Terunding, Kota Sebulu Salam, Anda akan menjumpai di setiap warungnya itu pasti ada orang jualan pecel gitu. Setiap warung ada pecel gitu, karena itu sudah menjadi ciri khas Desa Sepadan gitu kan. Kemudian analisis yang terakhir yaitu analisis ancaman. Semakin banyak pesaing, ancaman itu yang pertama itu semakin banyak pesaing muncul bila pecel tidak disukai oleh konsumen. Ya, karena mungkin kan banyak tuh selera-selera yang suka pedas, terlalu pedas gitu kan, sehingga orang-orang itu kayak kurang gitu. Kemudian yang terakhir yaitu kemungkinan harga pesaing lebih murah, atau di setiap warungnya itu ada yang beda-beda gitu. Memang ada yang beda, kadang di ujung harganya lebih murah gitu, kadang yang deket-deket itu lebih mahal gitu. Oke, sekian dari video saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.